Untuk memotivasi orang berpuasa itu Rasulullah menyampaikan pernyataan banyak sekali. Hadis-hadis Rasul ada yang menceritakan bahwa siapa yang puasa niatnya iman karena Allah, nanti dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah, dihapus. Dan kita ini dalam setahun mesti punya kesalahan. Tidak tahu itu kesalahan kecil apa kesalahan besar atau disengaja atau tidak. Rasulullah memberikan motivasi, kalau kamu pernah merasa salah, salah satu upaya penghapusan dosa itu dengan cara menjalankan ibadah puasa. Lebih-lebih yang dulu puasanya nggak tertib. Jadi ghufira lahu ma taqaddama. Ada hadis yang menyatakan juga surga. Walaupun bicara surga itu terjadi silang pendapat. Ada yang mengatakan surga itu baru diciptakan Allah nanti kalau manusia sudah dikukut semua. Jadi sekarang baru rancangan, tapi sudah didesain fasilitas-fasilitasnya itu sudah lengkap semua. Ya kayak IKN gitu. Nanti rancangannya gini. Jalannya bagaimana, fasilitas airnya, listriknya, macam-macam. Itu ada yang mengatakan surga itu begitu, baru rancangan. Tapi ada yang bilang surga itu sudah ada. Di mana wallahu a'lam. Itu persoalan masalah gaib. Kalau sudah bicara gaib itu ya percaya saja. Kalau kita percaya dengan cerita-cerita gaib yang datang dari Al-Quran maupun hadis Nabi, itu sudah dicatat sebagai orang yang bertakwa. Di surat Al-Baqarah awal itu Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudzal lil muttaqin. Muttaqin itu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi orang takwa itu ciri khas utamanya itu iman dulu kepada yang gaib. Diceritani ada Allah, ada malaikat, ada surga, ada neraka, ada pertanyaan kubur, macam-macam. Itu yakin saja. Gampangan itu Kanjeng Nabi gak mungkin goroh. Soal belum tahu itu ya urusan nanti. Artinya semua yang diberitakan itu tidak harus kita itu tahu. Tapi harus yakin bahwa informasi itu benar. Kalau yakin nanti pada saat mendapatkan itu senang. Jangankan urusan akhirat, urusan dunia saja. Ada informasi, kono beras murah. Nah itu nek yakin ya semangat. Budal urusan nek kono gak uman iku ya urusan liya. Tapi keyakinan itu mendorong kita semangat untuk melakukan sesuatu. Di data anak pembagian BLT wis melok daftar ae sapa ro bengkol. Gak oleh ya nasib. Tapi artinya bahwa informasi gaib itu yang belum jelas. Kalau kita yakin menjadi motivasi, kita ini semangat untuk ibadah. Lah ada hadis Nabi menceritakan surga dalam tanda kutip berarti ini surga yang sudah ada, ya. Tidak tahu di mana. Kata Rasulullah, setiap tahun pada saat menjelang Ramadan, surga itu apa istilahnya itu, malaikat itu kerja bakti lah, rese-rese, terus dikasih parfum-parfum yang kemudian dihiasi macam-macam.
Sampai kata Rasul pada saat begitu masuk awal Ramadan, itu surga itu sudah siap lengkap dengan berbagai macam fasilitasnya. Kemudian bidadari-bidadari itu disuruh oleh Allah berhias. Pada saat surga itu didesain sedemikian rupa menyambut Ramadan, hurul in. Biasanya kalau terawih itu wa hurun in mutazawijin. Bapak-bapak semangat didongakno muga-muga oleh bojo widadari. Ibu-ibu mikir-mikir. Bidadari itu istilah, simbol kenikmatan yang paling menenteramkan baik untuk bapak maupun ibu. Maka ada di Al-Quran itu ibu-ibu yang soleh-soleh, solihah. Jangan nyebut solihah, gak enak sampai pakmu. Ibu-ibu yang solihah, yang ahli ibadah, itu nanti ketika di surga menjadi penguasa tunggal. Walaupun bapak-bapak punya istri banyak bidadari. Istilah itu mbok tuwa iku sing ngatur. Sing nom macam-macam. Ya. Iso ditapuk sampai mbok. Lah cuma di surga itu yang namanya kecemburuan itu sudah dicabut oleh Allah. Azakna ma fi sudurihim min ghilin. Nanti orang di surga itu tidak ada orang iri, tidak ada orang cemburu. Jadi damai. Di dunia kadang kita dikasih contoh di YouTube itu ada di Madura itu orang punya istri 4, tapi nyaman-nyaman saja. Bahkan rukun, diatur, ya, belanja nang mall bareng, mbok tuwa sing mimpin. Tanya, kamu kepengen apa? Kamu kepengen apa? Itu artinya, ya, gambaran real bahwa di surga itu ketika sudah tidak ada kecemburuan, maka hidup kebersamaan itu biasa saja, menjadi sebuah kenikmatan. Jadi gak usah mikir, engkau nek bojoku oleh widodari nang lali aku, gak ada begitu. Wah, itu hanya sekedar simbol. Kenapa Al-Quran menyebut hurun in? Mergo karakternya wong lanang iku ceromohan. Makanya dimotivasi, ben semangat itu dikai widodari. Aslinya itu tidak begitu. Ayo, gak ngaku, pokoknya kata wong wedok ayu apa gak. Nggih Pak Mulya. Cuma gawani ngono ae. Jadi itu hanya simbol. Nah, kata Rasulullah nanti bidadari-bidadari itu disuruh apa itu macak lah. Akhirnya begitu sudah tampil cantik-cantik, terus mereka itu karena melihat surga begitu indah, kemudian pintunya semuanya dibuka. Maka ada hadis mengatakan kalau awal Ramadan, ya, futihat abwabul jannah, pintu surga dibuka, itu karena dalam momen itu. Akhirnya terus bidadari-bidadari itu pada keluar, ya, yakhrujuna, ya, atau yakhrujna min surafil jannah. Nah, mereka keluar semua di halaman surga itu sambil bertanya-tanya, ada apa sih ini? Nah, sampai akhirnya terus ada yang tanya ke malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan itu bagian Joko Swargo. Kan dia juga ikut sibuk, ya, bukai pintu-pintu surga itu karena dalam rangka menyambut Ramadan. Terus bidadari takon, mahadihil lailah ya Ridwan. Ridwan ini ada apa ini kok heboh ini? Nah, kata malaikat Ridwan bilang ini adalah awal bulan Ramadan. Malah ada yang GR bidadari-bidadari itu.
Kata Rasulullah, nanti itu ada yang tanya, ya Ridwan, hal min khatibin, apakah malam ini ada orang yang mau melamar saya? Jadi bidadari itu punya perasaan wis kadung dikongkon dandan ayu-ayu, tanya kepada malaikat, apa ada yang mau melamar saya? Terus malaikat Ridwan bilang, bukan, ini adalah sebagai bukti kecintaan Allah dalam rangka mempersiapkan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mau berpuasa. Itu nanti di antara imbalannya itu ya seperti ini, hebatnya. Jadi surga yang sudah indah, yang sudah fasilitasnya semuanya lengkap, itu akan dipercantik oleh Allah dalam rangka menyambut orang-orang yang berpuasa. Nah, maka karena itu lagi-lagi urusannya dengan iman. Kalau kita percaya, ya mari puasa yang baik. Jangan sekedar main-main. Jadi untuk motivasi mendapatkan bagian imbalan dari Allah, salah satunya yang digambarkan Nabi itu surga seperti itu.